hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Anissa Sari, NIM 222111224 dari kelas 3F, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pergeseran paradigma maqasid al-syariah dari klasik ke kontemporer. Dimulai dari definisi maqasid al-syariah. Secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqsid yang berarti sengaja atau tujuan. Secara terminologi, maqasid al-syariah adalah tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Maqasid al-syariah Syatibi secara global bertujuan syara menetapkan hukumnya untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dilihat dari dua sudut, yaitu maqasid al-syari atau tujuan Tuhan dan maqasid al-mukallaf atau tujuan mukallaf. Maqasid al-syari mengandung 4 aspek. Yang pertama, qash al-syari wati al-syariah. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam aspek ini, Imam Al-Syatibi membagi 3 tingkatan tujuan syariah. Yang pertama, kebutuhan dunia, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kebutuhan hajiat, yaitu kebutuhan sekunder di mana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kebutuhan tahsiniyah, itu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Kedua, qas al-syari fi wal syari al-itha. Maksud syari ini adalah menentukan hukum bertujuan agar dapat dipahami oleh mukallaf. Ada 2 hal penting yang dibahas dalam hal ini, yaitu syariah ini diturunkan dalam bahasa Arab dan syariat ini bersifat ilmiah. Yang ketiga, qas al-syari fi wati al-syariah li al-taqlibi muqtadaha. Maksud syari dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakannya sesuai dengan tuntutannya. Ada 2 hal yang penting dalam bagian ini, yaitu taklif yang di luar kemampuan manusia dan taklif yang di dalamnya terdapat makosyah atau kesulitan. 4. Khosyah al-syar'i fi dukhli al-mukallaf tahta ahkam al-syariah. Setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk syar'i. Perbedaan teori maqasid al-syariah klasik dengan maqasid al-syariah kontemporer. Teori maqasid al-syariah klasik terbagi menjadi 5, yakni pertama menjaga keturunan, kedua menjaga akal, ketiga menjaga kehormatan jiwa, keempat menjaga agama, dan yang kelima menjaga harta. Sedangkan teori maqasid al-syariah kontemporer yakni yang pertama kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, kedua melipat gandakan pola pikir dan raj ilmiah, ketiga menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM, yang keempat menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan yang terakhir mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yakni perlu ditegaskan lagi bahwa maksud syar'i dalam membuat sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya. Kemaslahatan manusia itu akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Begitu pula konsep maqasid al-syariah. Konsep tersebut juga akan berkembang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection atau perlindungan dan perfection atau penjagaan atau pelestarian. Sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development atau perkembangan dan reach atau hak. Inilah yang membedakan konsep maqasid kontemporer yang dicetuskan oleh Jasar Auda dengan para pemikir muslim sebelumnya. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.